Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan Allah di pengajian rutin malam Jumat di Masjid Al-Irsyad Karanganyar, Yogyakarta. Sudah agak lama rasanya tidak mengisi, kangen sudah. Ya, lamanya itu band kangen, bukan kangen band. Kebetulan lagi studi lanjut, sekolah lagi lah. Harus memang hidup itu harus selalu belajar dan belajar. Tidak ada waktu untuk tidak belajar selama ayat masih dikandung badan. Mau formal ataupun sekolah formal ataupun non formal, kita senantiasa belajar. Rabbi ghfirli warhamni
warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Ya. Sekarang yang doanya begini. Doa duduk di antara dua sujud. Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Angkat tangan. Memang pengajian Muhammadiyah kok ya. Pengajian Muhammadiyah mesti merujuknya kepada tarjih. Nah, bacaan doa yang kedua ini berdasarkan hadis hasan riwayat Tirmidzi. Hadis hasan itu termasuk hadis yang makbul, tengah-tengah lah peringkatnya, di bawah sahih. Ya, tapi masih makbul. Silahkan tetap dipegangi, tetap dibaca. Ya. Nah, sekarang yang pakai wahdini wa'afini wa'fu anni, doa itu paling banyak diajarkan di madrasah-madrasah sejak kita kecil dulu. Karena buku-buku yang kita dapatkan hampir bisa dipastikan yang umumnya di luar sekolah Muhammadiyah itu pakai wa'afini wa'fu anni. Dari SD negeri dulu ya, madrasah ibtidaiyah, pondok pesantren sekalipun, ya biasanya pakai wa'afini wa'fu anni. Kalau kita searching di internet pun, doa duduk di antara dua sujud yang paling banyak kita temui pasti wa'afini wa'fu anni. Ya, makanya itu yang paling populer di Indonesia. Nah, cuma sejauh penelusuran saya tentang hadis, makanya di sini saya sebutkan, saya tidak menemukan doa duduk di antara dua sujud dengan tambahan terakhir wa'afini wa'fu anni. Saya tidak temukan itu. Itu artinya mungkin saya pertama saya teledor, ya, tidak menemukan kitab hadisnya. Tapi saya agak berani berkesimpulan bahwa tidak ada sumber hadis yang mengajarkan doa duduk dengan tambahan akhir wa'afini wa'fu anni. Jadi minta maaf ini ya. Tolong kalau misalnya ada yang kekeliruan, ada yang menyatakan oh ada, silakan tunjukkan kitab hadisnya. Ya, kitab hadis yang saya minta, bukan kitab fikih. Karena kitab fikih itu juga merujuknya seharusnya kepada kitab hadis. Ya. Tapi saya tidak menemukan dalam kitab hadis manapun juga. Makanya saya kebetulan senang mengoleksi. Semakin banyak doa yang atau semakin banyak tata cara yang saya muat dalam buku ini, maka tentu semakin banyak mengakomodir apa yang biasa kita lakukan di tengah masyarakat. Karena prinsip penulisan saya katakan bahwa peluang terjadinya perbedaan pendapat atau perbedaan pemahaman sangat terbuka. Ya, yang intinya, ya, karena ini masalah ibadah makhluk yang ketat dan rawan konflik, maka selama masih didasarkan pada dalil atau petunjuk Al-Quran dan hadis makbul, maka beda pendapat tidak jadi masalah, tidak perlu dipertengkarkan,
apalagi hingga menimbulkan perpecahan. Ya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan ini, yang penting ada dasar hadisnya yang makbul, entah sahih, entah hasan, monggo, tidak jadi masalah. Ya. Tapi kalau misalnya tidak ada dasarnya, lebih baik segera kita tinggalkan. Ya. Nah, hadis yang saya maksud tadi, jadi di sini saya sebutkan wa'afini wa'fu anni, tidak ada sumber hadisnya dalam kitab hadis manapun juga. Ya, pada halaman 118 saya berikan catatan di sana. Ya, memang jadi apa namanya, penulisnya saya tidak menemukan lafaz wa'fu anni atau rangkaian wa'afini wa'fu anni sebagai doa duduk di antara dua sudut dalam kitab hadis manapun, kecuali disebutkan dalam kitab fikih. Bukan hanya fikih Indonesia, ya, dalam fikih yang berbahasa Arab pun saya coba telusuri. Kebetulan teman saya mengganti saya di lembaga pengkajian dan pengamalan Islam, itu Dr. Khairuddin Hamsid, dulu di Mesir, setelah itu di Sudan. Pokoknya kuliahnya di Timur Tengah. Kebetulan dia aslinya bukan dari Muhammadiyah, ya, tapi kemudian masuk di Muhammadiyah, alhamdulillah bergabung di Tarji. Dalam kebingungan saya mencari sumber wa'afini wa'fu anni dalam kitab hadis, saya katakan, Ustaz, kebetulan dia orang Bugis juga, yang Bugis Madura di masa Lembong. Ustaz, saya bingung mencari wa'afini wa'fu anni dalam kitab hadis manapun. Kira-kira di mana saya bisa temukan doa yang sudah populer di tengah masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat Muslim Asia Tenggara, bukan hanya di Indonesia, di Brunei ya iya, di Malaysia ya iya. Ya, saya kemudian mencoba menelusuri itu. Nah, saya tanya, dia bilang, Ustaz, kalau kita cari di buku kitab hadis, insya Allah tidak ketemu. Tapi coba cari di kitab fikih, ya, kumpulan kitab fikih, insya Allah ketemu. Dia pandu saya coba cari di kitab apa namanya, Safinatun Najah, ya. Cari di Muqaddimah Al-Hadramiyah. Nah, kemudian saya coba cari, betul juga itu. Jadi di situ memang ada doa yang seperti yang saya sebutkan, Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada doa itu. Tetapi kitab-kitab fikih itu pun sama sekali tidak menyebutkan sumber hadisnya, dari mana dia kutip, siapa periwayatnya, sama sekali tidak menyebutkan. Ya, jadi loh, kok bisa begitu ya? Saya agak bertanya-tanya juga, tapi alhamdulillah ketemu. Makanya saya cantumkan ini tulisan dari Salim bin Samir Al-Hadrami, ya, dalam matan Safinatun Najah halaman 18. Ya, ada tambahan wa'afini wa'fu anni di tempat yang lain, misalnya dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bunyi doanya itu begini, pakai wa'afini wa'fu anni juga. Rabbi ghfirli warhamni warzuqni, tidak pakai wajburni.
wahdini wajburni baru wa'afini wa'fu anni. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Al-Ghazali. Ya. Nah, tapi ini sekali lagi bukan kitab hadis. Ini penekanannya lebih banyak kitab akhlak, tasawuf. Tapi di depan itu ditulislah beberapa masalah penting dalam persoalan ibadah mahdhah. Ya. Tapi dominasinya itu sebenarnya kitab akhlak, kitab tasawuf. Nah, di situ ada wa'afini wa'fu anni. Tetapi sekali lagi Al-Ghazali tidak menyandarkan hadis ini kepada imam hadis manapun. Ya, ini biasanya mazhabnya Syafi'iyah sangat terkenal dengan doa seperti ini. Nah, terus apa kesimpulannya? Saya lebih cenderung untuk menyatakan bahwa ya kalau tidak ada sumbernya dalam kitab hadis manapun, ya segera kita tinggalkan. Doa yang pakai wa'afini wa'fu anni itu, ya. Ini kebetulan mana dia? Ya, apa namanya? Maktabah Syamilah. Saya bukakan saja. Ini ya. Oh, sudah terbuka sebenarnya sebagian. Nah, ini. Ya. Ini kalau kita cari di Maktabah Syamilah, dia akan muncul seperti ini. Ada wa'afini wa'fu anni. Ada wa'afini wa'fu anni. Ya. Oh, itu ada Pak, yang warna merah ya. Ya. Tetapi coba Bapak Ibu perhatikan, apakah itu doa duduk di antara dua sujud? Menurut Ibn Abi Aufa, Abdullah bin Abi Aufa, ya, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, inni la uhsinu syai'an minal Qur'an." Sesungguhnya saya ini tidak begitu bagus penguasaannya dalam bidang Al-Qur'an, apalagi sedikit. Ya, fa'allimni, maka ajarkan aku ma yajzi minhu, apa yang kira-kira bisa memenuhi semuanya itu dari Al-Qur'an itu. Ya, kalau terbatas dia baru masuk Islam, ya, Al-Fatihah pun tidak dihafalkan, ya. Nah, terus ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Sebagian hanya sampai Allahu akbar. Yang kemudian oleh siapa, Ustaz Ali bin Ilham, itu dibuat senandung, ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, ini doa yang luar biasa. Dia minta doa yang kira-kira bisa memenuhi segala yang tercakup dalam Quran. Jadi bacaan yang cukuplah itu, tidak ada yang lain. Itu yang diajarkan Nabi. Nah, itu kemudian jadi bisa membaca itu. Ada wala haula wala quwwata illa billah. Nah, tentu kalau pakai laghamnya Ustaz Arifin Ilham tidak masuk ya. Harus buat nada baru.
Aslinya punya sih ya. Jadi ya silahkan lah, tapi ini artinya ujian. Nah kemudian fadzahaba, lalu orang itu pergi, summa raja'a, lalu balik lagi. Waqala haula'i li rabbi, doa-doa tadi itu kan untuk Tuhanku. Famali, lah doa untuk saya mana? Dia minta bagian juga, itu kan puji-pujian untuk Tuhan. Qala, kata Nabi, kul, ucapkanlah, Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni wa'afini wa'fu anni. Ini luar biasa isi doanya ini. Kul, katakanlah atau berdoalah, Allahumma, ya Allah, ighfirli, ampuni aku, warhamni, kasihi atau sayangi aku, wahdini, berikan petunjuk pada aku, warzuqni, berikan rezeki pada aku, wa'afini, dan afiatkan aku, sehatkan aku, wa'fu anni, maafkan aku. Nah kemudian falamma walla rajul, maka ketika orang itu pergi berbalik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma hadza faqad mala'a yadahu minal khair. Jadi doa ini itu sesungguhnya sudah memenuhi segala permintaan, segala kebaikan itu ada di tangannya. Kalau doa ini dikabulkan, jadi segala kebaikan itu ada di tangannya. Kalau dikabulkan oleh Allah, itu sudah luar biasa. Ya. Jadi ini doanya, pakai wa'afini wa'fani. Tapi sekali lagi doa ini ternyata bukan bagian dari doa duduk di antara dua sujud. Nah, kalau mau misalnya kan bagian pakai wa'afini wa'fani, wah, nek ngapal kese anyar angel ya. Biasanya kan merubah kebiasaan kan paling sulit. Nah, terus bagaimana? Gampang saja. Ya. Hilangkan wa'afini wa'fu anni. Itu sudah menjadi hadis hasan riwayat Ahmad, Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Ahmad, Al-Baihaqi dan At-Tabrani. Ya. Jadi itu tinggal hilangkan. Apa itu? Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini, tanpa wa'afini wa'fu anni. Ya. Nah itu saya kira suatu saat saya mengisi pelatihan penelusuran hadis di pondok pesantren di Bantul. Kebetulan bukan hanya Muhammadiyah tentunya, ada juga dari saudara kita yang lain. Nah kebetulan setelah saya sampaikan ini, maksud saya beberapa perangkat yang bisa dijadikan sebagai referensi dalam penulisan di berbagai tulisan ilmiah, ya, Maktabah Syamilah antara lain, Waqfiyah.com itu juga boleh. Dan banyak sebenarnya software yang bisa kita manfaatkan dari internet itu. Ya, tapi pilih Maktabah Syamilah yang penomorannya sesuai dengan kitab cetakan untuk memudahkan dalam penelusuran silang. Jadi cross check. Nah, setelah saya sampaikan, ini contohnya dalam buku saya Wa'afini wa'fu anni, kok saya tidak menemukan doa ini sebagai doa duduk di antara dua sujud. Nah, kebetulan ada salah seorang pengasuh pondok itu kemudian angkat tangan, Ustaz, ya kita beda paham.
kita beda paham. Maksudnya, ya saya kira Ustaz sudah tahu. Oke, begini, kita sepakati lebih dulu, ya. Apakah di dalam sholat sejak takbir sampai salam itu boleh tidak kemasukan sesuatu di luar yang dituntunkan Allah dan Rasulnya? Artinya di luar yang dituntunkan dalam Quran dan hadis-hadis Nabi yang otentik dari Nabi, yang asli dari Nabi. Boleh tidak? Tidak boleh. Kalau begitu sebenarnya kita sama paham. Iya kan? Sebenarnya kita satu paham. Tidak ada perbedaan dalam hal ibadah mahdhah, apalagi itu sholat, bahwa boleh kemasukan di luar yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Nyatanya jawabannya tidak boleh. Nah, kalau begitu kita satu paham. Kalau misalnya Ustaz menjawab boleh kemasukan sesuatu walaupun tidak ada hadisnya yang makbul, yang sahih atau hasan, atau boleh kemasukan hadis dhaif di dalamnya, berarti memang kita beda paham. Kalau saya sih tidak, itu aja. Cuma rata-rata kita itu memang ya karena ketidaktahuan. Sampai-sampai di pondok pesantren pun itu juga sebagian menggunakan hadis-hadis yang sebenarnya tidak ada sumbernya. Kenapa? Pegangannya kitab fikih. Kitab fikih juga kita menjadikan referensi. Itu penting. Tetapi harus kita cross check pada kitab hadisnya, marojiknya, referensinya. Itu. Ya, bacaan saya juga ya alhamdulillah pakai bacaan kitab fikih Syafi'i, ya Hambali, Hanafi, Maliki. Ya karena itu ulama-ulama kita, ulama-ulama besar kita harus kita jadikan referensi. Tapi perlu kita cross check, ya. Dan kita hormati segala bentuk perbedaan selama masih didasarkan pada hadis yang makbul, sahih atau hasan. Nah, pada saat cetakan itu sudah masuk, cetakan buku yang waktu itu ke-10, terus di kelas itu kita sedang membahas tentang tata cara berwudu, Pak, di kelas. Nah, tata cara berwudu itu kebetulan cara mengusap kepala, karena kan biasa kita cara mengusap kepala itu 1 kali atau 3 kali. Ya, waktu itu kita sudah bahas bahwa memang ada hadis yang mengatakan tawaddu'a salasan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu 3 kali. Tetapi ketika masuk dalam rincian tata cara berwudu secara rinci, ya 99,99% itu tidak ada yang menyebutkan 3 kali untuk basuhan usapan kepala. Ada sih, ada, tetapi hadisnya kontroversial. Ya, ada hadisnya, tapi hadisnya kontroversial, banyak perselisihan di dalamnya. Ya, maka saya katakan yang aman ya seperti pendapat jumhur ulama itu, ya cukup 1 kali. Roma Irama juga mengatakan begitu. Ya, cukup 1 kali. Ya, jadi begini. Pada saat itu kemudian ada pertanyaan. Kami oleh ustaz kami itu pernah diajarkan satu doa pada saat berwudu. Ya, saya tanya apa doa yang biasa Anda baca? Menurut
ajaran Ustaz Anda, pada saat mengusap wajah itu ada doanya. Apa doanya? Allahumma bayyid wajhi. Sebentar saya bilang, ya. Kalau ditanya sama saya, sepertinya dan rasa-rasanya hadis itu dhaif, kalaupun hadisnya ada. Karena baru kali ini juga saya dengar ada doa pada saat berwudu, itu doanya seperti itu, ya. Allahumma bayyid wajhi. Tapi ini kan dunia akademik, kita tidak boleh memvonis sesuatu hanya dengan perasaan. Harus pakai penelusuran langsung. Ada nggak doa itu? Kemudian saya coba carilah itu di Maktabah Syamilah. Bayyid wajhi, coba ya kita lihat. Mudah-mudahan ada. Oh sorry. Bayyid wajhi. Ini ya, kita cari aja lah, biar aja agak lama dikit. Pada saat kita cari begitu, bilang kenapa diputuskan kok pakai rasa-rasanya? Rasa-rasanya hadisnya lemah. Ya itu hanya karena melihat matanya saja. Matanya memang kenapa? Coba saja terjemahkan. Allahumma, ya Allah, bayyid wajhi, putihkanlah wajahku. Pasti orang-orang Muslim yang berkulit gelap, orang-orang Muslim Papua itu langsung mengatakan ini hadis diskriminatif. Ya, iya, hadis ini diskriminatif dan Islam tidak kenal dengan diskriminatif itu. Hanya persoalan kulit kemudian jadi masalah, iya kan? Yang penting itu ketakwaan. Dari dulu ketakwaan yang membedakan kita, bukan persoalan warna kulit. Jadi di sini wa idza ghusala wajahahu, dan apabila membasuh wajahnya, qala, ya, berkata, iya, ya, bayyid Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkan wajahku. Ya Allah ya Rabbi, saya katakan tidak mungkin dan tidak mungkin dikabulkan. Tapi ada lanjutannya juga, bagus juga sih. Yauma tabyaddu wujuh, pada saat diputihkan wajah-wajah itu, maksudnya pada hari kiamat kelak. Wa taswaddu wujuh, ya, dan dihitamkan wajah-wajah itu. Maksudnya kalau tabyaddu wujuh itu artinya penghuni-penghuni surga. Itu bukan makna sebenarnya ya, itu makna kiasan. Wajahnya cerah karena selama ini dia menjalani hidupnya berada di jalan Allah. Ya, tidak berani dia jauh-jauh dari ajaran Allah. Tapi kalau misalnya dia jalani hidupnya selama ini mencuri-curi untuk berbuat maksiat dan kemudian meninggal, alhamdulillah, ya, korupsi, ya, pasti dia kalau misalnya mati tidak mau langsung kembali kepada Allah, karena pasti ketahuan, ya, orang itu takut. Jadi taswaddu wujuh itu maksudnya wajahnya menjadi kehitam-hitaman, itu maksudnya bermuram durja, tidak cerah, takut, itu maksudnya. Ya. Dan ternyata hadis ini memang hadisnya adalah hadis dhaif. Ya, hadis dhaif. Ya, jadi hadisnya dhaif jiddan, sangat lemah. Maka kita tidak
Saya loncat saja lah. Sunnahkah melantunkan puji-pujian antara azan dengan iqamah? Ini tendensius, bukan tendensius. Cuman saya juga karena saya tidak mau milih-milih masjid ya, jadi kalau saya sholat itu kadang-kadang ada juga merasa terganggu. Seharusnya antara azan dengan iqamah itu sholat sunnah yang dituntunkan ya. Tapi kemudian saya coba bahas hal itu karena banyaknya ini. Dan alhamdulillah kemarin pas di mana tuh umroh kemarin ya sebulan yang lalu, memang saya tidak pernah mendengar lantunan macam-macam. Ya kecuali setelah azan kemudian berdoa setelah azan, setelah itu kita sholat sunnah. Ya. Beberapa kali ya kira-kira mungkin sekitar 20 menitan kali itu ya, baru kemudian qomat. Ya bisalah sholat sunnah 2 kali. Nah, saya bahas di sini melantunkan syair-syair yang mengandung puji-pujian, zikir, sholawatan, doa, ataupun syair yang berisi nasihat dengan suara keras di masjid adalah tradisi khas sebagian umat Islam di Indonesia. Ya, saya mengatakan karena saya hanya menemukan di sini saja. Ya, kontroversi mengenai kebolehannya di kalangan ulama tak terelakkan. Hal ini karena ada hadis yang melarang. Di samping ada juga hadis yang membolehkan. Nah ini menariknya di sini. Yang membolehkan, jadi ulama yang membolehkan mendasarkannya pada hadis mauquf bahwa Hasan bin Sabit al-Ansari pernah melantunkan syair di masjid. Lalu dia minta kesaksian dari Abu Hurairah. Itu disebutkan dalam Jami'us Sahih Al-Bukhari ya, dan Muslim dari Abu Salamah. Jadi Abu Hurairah membenarkan bahwa Hasan bin Sabit Al-Ansari pernah melantunkan puji-pujian, syair puji-pujian di dalam masjid. Nah, dalam redaksi yang lain, ketika dilantunkan puji-pujian itu, Umar bin Khattab, kita kenal karakternya, tidak berkenan dengan pembacaan syair di masjid, lalu datang menegurnya. Jadi dia tegur Hasan bin Sabit ini. Teguran ini dijawab oleh Hasan bahwa saya dulu bersenandung di masjid, padahal di dalamnya ada orang yang lebih baik atau lebih mulia daripada kamu. Malah juga dia. Maksudnya siapa yang lebih mulia daripada Umar? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bahkan ketika puji-pujian itu dilantunkan, syair itu dilantunkan, itu mendoakan keahlian bersyairnya. Ya Allah, perkokoh dia dengan Ruhul Kudus. Lalu Hasan pun minta legitimasi atau pembenaran dari Abu Hurairah, dan Abu Hurairah pun membenarkannya. Hadis sahih riwayat An-Nasa'i, Al-Bazzar, At-Tabrani, Al-Baihaqi dari Sa'id bin Musayyab. Ya, jadi ada syair yang diperkenankan oleh Nabi dan pada saat itu disenandungkan di masjid. Ya, supaya kita tahu juga dalilnya itu. Nah, tapi saya katakan di sini boleh melantunkan syair-syair yang berisi pujian, karena ada syair-syair waktu itu syair jahiliyah, kalau itu memang dilarang. Tapi kalau berisi pujian, berisi zikir, nasihat yang baik di masjid, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Hasan bin Sabit, ya, itu pernah dilakukan. Namun tidak semestinya dilantunkan di antara dua azan.
Ya. Kenapa? Karena pertama, hadis-hadis ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa syair dituntunkan untuk dibaca di antara adzan dengan iqamah. Sama sekali tidak menunjukkan itu. Alasan kedua, amalan yang jelas dituntunkan untuk dibaca di antara adzan dengan iqamah, ya, itu adalah berselawat dan berdoa setelah adzan. Ada hadisnya, berselawat dan berdoa setelah adzan. Jadi setelah adzan berselawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sholat sunnah. Jadi apa itu? Itu kan masuk doa azan. Apa doa azan itu? Coba perhatikan doa azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salati qamah ati Muhammadan bil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqam mahmudan alladhi wa'adta innaka la tuhibbul mi'at. Ya, ada hadisnya berdasarkan Al-Baihaqi, tetapi 99% hadisnya hanya sampai wa'adta. Tapi ada hadisnya dalam riwayat Al-Baihaqi, ya, tambahan innaka la tuhibbul mi'at. Nah, jadi berselawat dan berdoa setelah adzan, lalu sholat sunnah. Dalam hadis itu dikatakan tidak ditolak doa setelah azan, ya, tidak ditolak doa antara azan dengan iqamah itu. Nah, bukan membaca syair, apalagi dibaca dengan suara keras saat ada yang sholat. Titik. Ya. Kenapa? Karena bisa mengganggu orang yang sholat tadi. Ya, karena itu tuntunannya. Nah, ini yang saya pahami. Tapi silakan kalau misalnya, wah enggak, di kampung kami itu karena kalau latar belakangnya sholawatan puji-pujian di kampung itu karena sambil menunggu orang pulang dari sawah. Iya kan? Jadi azannya bisa tepat waktu. Mungkin kalau azan asar jam 3, ya mungkin komatnya bisa jam 4 atau bisa jam setengah 4, ya. Nah, di antara itu kemudian salawatan, ya, puji-pujian, ya. Kenapa? Karena orang sudah sholat sunnah. Momennya saya tinteni, apalagi yang ditunggu, udah selamatan. Itu antara lain. Saya juga mencantumkan beberapa tambahan yang kebetulan dibahas di Munas Tarjih. Cuman saya pas tidak hadir juga, ya, karena pas umroh itu Munas Tarjih di Palembang kemarin 2014. Jadi akhir Februari ya, sampai 1 Maret. Ya, yang saya bahas itu misalnya pelaksanaan sholat tarawih 4 rakaat, apakah langsung ataukah ada duduk tahiyat setiap 2 rakaat? Karena duduk tahiyat setiap 2 rakaat itu memang pendapatnya dari ya pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Ada ini. Kemudian yang kedua, bolehkah sholat tahajud lagi setelah sholat tarawih plus witir, ya, di awal malam, ya. Ini masih banyak waktu, sudah biasa sholat malam, kok masa kemudian di bulan Ramadan tidak boleh lagi tahajud? Nah, itu juga saya bahas. Kemudian yang lain, adakah dalil sholat iftitah untuk sholat tarawih? Itu juga saya bahas. Kebetulan di Tarjih juga dibahas, Munas Tarjih di Palembang kemarin, ya. Tapi akhirnya semuanya tawakuf karena ini berangkat
kita menulis sholat tarawih ya. Ya, tidak ada masalah, itu bagus, saya kira harus kita hargai karena ini dari penelitian akademik yang serius dan dalam. Ya, di buku juga saya sampaikan bahwa saya bisa memahami kenapa ada orang ulama yang berpendapat bahwa tidak ada tuntunan, tidak ada hadis yang menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat tarawih di awal malam, ya, dengan membuka dengan iftitah, ya, di awal malam sholat tarawih. Karena konotasinya kalau tarawih itu dilakukan di awal malam, ya. Padahal istilah tarawih sendiri itu baru muncul belakangan. Prof. Samsul juga menyatakan begitu, bahkan ratusan tahun setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Ya, saya bisa memahami pendapat itu. Memang kalau ditelusuri tidak ada hadisnya, ya, sholat iftitah dalam sholat tarawih ditelusuri. Tetapi saya ya tergantung metode yang kita gunakan, ya, metode yang kita gunakan. Karena hadis yang ada itu juga ternyata faliyati sholatahu bi raka'atain khafifatain, adalah dia membuka idza qama ahadukum minal lail, apabila bangun salah seorang atau berdiri salah seorang di antara kamu di awal malam, ya, di malam hari, maksudnya tahajud, maka adalah membuka sholatnya dengan sholat 2 rakaat yang ringan-ringan. Nah, oleh sebagian ulama ini khusus untuk sholat tahajud, ada pemanasan. Tapi kalau misalnya sholat di awal malam, apa maksudnya gitu? Ya, tetapi coba perhatikan hadis itu. Hadis itu dikatakan itu tidak khusus dalam sholat. Tidak ada yang menyatakan kejadian itu terjadi pada bulan Ramadan, sehingga hadis itu ya berlaku umum. Tetapi saya katakan bahwa tidak ada juga yang mengatakan ini hanya berlaku di luar bulan Ramadan, tidak di dalam Ramadan. Ya, hanya berlaku di luar bulan Ramadan, tidak ada. Maka kemudian saya terus terang ya sependapat dengan apa yang selama ini difatwakan dan diputuskan oleh Majelis Tarjih lewat himpunan putusan tarjih. Ya, apalagi memang Muhammadiyah tidak membedakan, ya, sholat tarawih, sholat tahajud, qiyamul Ramadan, qiyamul lail. Itu istilah-istilah yang sebenarnya prinsipnya sama, bagian dari sholat malam. Ya, jadi itu antara lain. Nah, saya menggunakan kaidah yajibul amal bil mutlaq ala itlaqihi illa fi dalilin yadullu ala taqyidihi, bahwa wajib mengamalkan dalil mutlak berdasarkan kemutlakannya kecuali terdapat dalil yang sederajat yang membatasinya. Selama tidak ada yang membatasi, maka dalil mutlak itu berlaku kemutlakannya. Ya. Jadi saya kebetulan sependapat dengan tadi, tetapi apa yang ditulis oleh Prof. Samsul Anwar itu ada landasannya. Nah, yang penting bagi kita itu tidak kagetan. Ya. Oh, yang begitu, ada dasarnya. Ukhuwah dijaga. Karena tadi itu selama Anda punya dasar, tidak ada masalah pada prinsipnya. Ya, tidak ada masalah pada prinsipnya. Ya tentu kata Prof. Samsul di kemarin ya, katanya sempat bilang ya, yang tentu lebih bagus kalau misalnya di komunitas Muhammadiyah sesuai dengan tarjih. Ya, di sini juga ya. Ya, sesuai dengan tarjih. Jadi walaupun beliau berbeda, tetapi dia tetap menganjurkan untuk bertarjih, gitu.
Saya juga bilang kan, kalau ada perbedaan pendapat antara saya dengan tarji, ikutilah tarji. Ya, karena tarji itu ijtihadnya ijtihad jama'i. Ya, saya hanya perorangan. Biasanya kan kontesnya kalau saya kan dibawakan itu salafnya tidak pakai wabarakatuh. Ya alhamdulillah selama saya di Mekah kemarin, di Madinah tidak ada yang pakai wabarakatuh gitu ya. Ya, tidak ada satupun. Tetapi ada hadisnya lah. Udahlah, yang penting ada dasarnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah dan kepada umat. Itu ya, yang penting ada dasarnya. Baik, saya tidak lihat jam di sini. Woi, ternyata lewat. Ya, baik, tanya jawab lah 1-2. Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu. Waalaikumsalam. Ada nikah yang fotonya nggak di karena ada perekaman. Silakan Bu, agak keras aja Bu ya. Iya. Ya. Waalaikumsalam. Jadi prinsipnya begini Bu dalam ibadah, asal ada tuntunannya berdasarkan Quran dan Sunnah yang makbul, tidak ada masalah. Ya, mungkin saya tidak mencantumkan banyak dalil, ya, tapi variasi dalil saya sudah coba cantumkan. Misal begini, misal salah satu contoh yang lainnya. Kan kalau doa kita kan subhanallah sekarang ya fatwanya ya, walaupun itu diputuskan juga belum ditanfikkan. Subhanatil mulki itu kan ternyata dalam yang ada dalam HP itu kan sudah menurut fatwa sudah harus ditinggalkan karena tidak ditemukan dasarnya. Nah sekarang apakah kita tetap harus berpegang HPT dalam soal itu ya? Kalau HPT-nya sebetulnya dalam soal ketika telah ditelusuri oleh ulama-ulama tarji kita sendiri menyatakan yang di dalam itu tidak ada tuntunannya. Itu kan artinya kan tarji kan sangat dewasa untuk menerima masukan. Karena itu masukan dari peneliti-peneliti hadis sebelum saya juga sejak 2007. Sudah ada masukan. Nah ternyata di faktanya sudah dikatakan ya yang ada tuntunannya subhanallahi dil malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Awal, tapi ini belum ditanfikkan, saya tidak tahu kenapa. Kokian gawean. Nah, saya malah menambahkan itu kan hadisnya hasan. Riwayat At-Tabrani. Saya tambahkan lagi variasi. Apa itu? Allahu Akbar Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Jadi beda-beda tipis kan? Tapi kan ada tuntunannya dan itu hadisnya sahih. Sahih dengan hasan kan tinggi sahih. Tapi hasan juga masih makbul, silahkan. Ya. Dan doa yang panjang saya cantumkan juga. Ya. Allahumma anta nurus samawati wal ardh. Ya, jadi itu. Ya,
Ini sepengetahuan saya cuma belum menemukan. Mungkin keteledoran saya, keterbatasan saya. Tapi saya coba pakai maaf ini sampai sekarang belum ketemu juga. Ya. Nah, untuk saya pribadi sebaiknya tinggal menghilangkan wa'afini wa'fu anni, ya, maka doanya sudah termasuk dalam hadis hasan riwayat Ahmad, At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Ya. Nah, kalau misalnya ada menemukan wa'afini wa'fu anni dengan hadis yang sahih dalam kitabnya, insya Allah saya mengakomodir itu, tidak ada masalah. Tapi sampai saat ini saya belum. Nah, siapapun kiai, ulama manapun, ada sumber dasar hadisnya, tidak ada masalah. Saya akan ubah apa yang ada dalam buku saya bahwa itu pun ada dasarnya. Tapi kitab hadis ya, bukan kitab fikih. Ya, apalagi fikih prasetyo. Sudah bermasalah dengan gohim. Ya, fikih prasetyo. Ini fikih, kitab fikih ulama-ulama fuqaha. Baik. Kalau Allahumma Rabbi, jadi begini, beberapa variasi yang saya cantumkan. Ya. Jadi pilihan pertama saya sesuai dengan tarjih berdasarkan hadis riwayat Tirmidzi. Allahumma ghfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Nah, kemudian di dalam catatan tadi saya sampaikan bahwa hadis riwayat Abu Dawud dalam redaksi Abu Dawud sama dengan At-Tirmidzi di atas. Ya, Allahumma ghfirli warhamni. Nah, kecuali kata wajburni diganti dengan wa'afini. Ya, wa'afini. Jadi Allahumma ghfirli warhamni, wajburninya diganti wa'afini wahdini warzuqni. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Nah, sementara Ibnu Majah redaksinya beda-beda sedikit lagi. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni. Riwayatnya itu hadis riwayat Ibnu Majah. Semuanya bersumber dari Ibnu Abbas. Semuanya bersumber dari Kamil, namanya ada namanya di sini Kamil, ya, Kamil. Jadi panjang riwayatnya melalui Kamil dari Habib bin Abi Thabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Gitu ya. Atau kalau mau yang singkat, sebut aja Rabbi ghfirli. Rabbi ghfirli. Itu hadisnya malah sahih. Bisa dihafalkan? Bisa ya. Ya, coba sama-sama hafalkan. Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Cuman itu. Oh. Lah mau bagaimana? Hadis sahih riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Ya. Jadi singkat sekali, tapi hadisnya sahih. Nah, itu saya kira ya. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, sunnahkah pindah tempat sholat jika akan sholat sunnah? Halaman 221. Saya baca saja ya. 221. Hadis yang menceritakan bahwa selesai sholat wajib, Nabi SAW berbalik menghadap ke jamaah, berbalik ke arah kanan, berbalik ke arah kiri, yang penting menghadap jamaah. Itu seringkali dijadikan sebagai landasan untuk pindah tempat sholat setelah sholat wajib. Boleh kalau berdasarkan itu, ya. Nah, tetapi bagi makmum, ingat Nabi seringkali berperan sebagai imam.
Tetapi bagi makmum, ulama bahkan para sahabat tidak sepakat. Jadi ada perselisihan pendapat. Hal ini karena pertama, tidak ada hadis sahih yang marfu yang sampai kepada Nabi yang menyuruh untuk pindah tempat, kecuali Nabi sering terlihat berpaling atau berbalik dari tempatnya. Ya. Kedua, adanya anjuran dari sahabat Muawiyah kepada As-Sa'ib yang disandarkan kepada Nabi supaya tidak menyambung sholat Jumatnya dengan sholat sunnah hingga berbicara atau keluar, hatta takallama au tahruja, hingga kamu berbicara atau kamu keluar. Itu hadis sahih riwayat Muslim dan Abu Dawud. Ya, pesan inti dari hadis ini supaya tidak ada kesan menyambungkan sholat wajib dengan sholat sunnah, karena bisa membingungkan jamaah yang lain. Nah, tapi teguran sahabat Muawiyah terhadap As-Sa'ib ini tidak bisa disimpulkan bahwa jika tidak pindah atau tidak bicara maka tidak sesuai sunnah Nabi. Pindah-pindah, kadang-kadang tukaran, wah tukaran itu bukan berbahaya. Kok ini? Ya, bos ngobrol. Biasa. Ada tetangga saya juga, ya harus pulang dulu, keluar masjid dulu baru masuk lagi sholat sunnah, karena hingga keluar. Jadi ya memang ada teman-teman ulama juga yang berpendapat ya harus bergeser, harus keluar. Ya. Nah, kenapa saya katakan tidak bisa langsung disimpulkan itu sebagai sunnah jika tidak pindah atau tidak berbicara? Karena banyak sahabat yang ternyata tidak pindah tempat sholat setelah sholat sunnah, seperti Ibnu Umar tetap di tempat, Al-Qasim tetap di tempat, Salim dan lain-lain. Atau ketika Nabi SAW masih hidup, tidak ada riwayat yang menceritakan para sahabat saling bertukar tempat di antara mereka. Meskipun setelah itu baru diriwayatkan oleh sebagian ulama bahwa mereka sebagiannya sahabat atau setelah kenabian itu lebih senang berpindah tempat. Silahkan. Bagi yang senang pindah tempat silahkan. Bagi yang tetap tidak usah dikatakan itu bid'ah. Ya. Bagi yang pindah tempat silahkan, tidak ada masalah. Kalau itu dianggap sunnah silahkan. Ya. Nah, maksud saya mari kita pahami masing-masing ada dasarnya. Kenapa saya katakan hadis yang pindah tempat kalau menggunakan ini hadis yang lain? Misalnya begini, ada hadis qauli, hadis yang diucapkan seperti sabda Nabi, la yusallil imam fil mawdi'il ladzi shalla fi hatta yatahawwal. Imam tidak boleh sholat di tempat yang ia tadi sholat hingga berpindah atau bergeser. Itu adalah hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, berkualitas dhaif karena terputus sanadnya antara Abu Al-Khurasani dengan Al-Mughirah bin Syu'bah sang periwayat hadis. Terputus, munqati istilahnya. Ya, nah, hadis munqati tidak bisa dijadikan hujjah kecuali ada jalur lain yang menceritakan persambungannya itu. Demikian pula hadis yang menyatakan ayat jisu